Akhirnya, kita bisa sampai ke materi selanjutnya ya, yaitu mengenai unsur kebahasaan teks anekdot. Setelah mempelajari materi pertama, sepertinya kalian sudah memahami ya materi mengenai struktur teks anekdot. Kita akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu unsur kebahasaan teks anekdot. Pada teks anekdot, terdapat 12 hal yang paling sering ditemukan mengenai unsur kebahasaan. Yang pertama, kalimat langsung. Yang kedua, keterangan waktu. Yang ketiga, sudut pandang. Yang keempat, kata kiasan. 5, kalimat sindiran. 6, konjungsi penjelas. 7, kata kerja material. 8, kata kerja mental. 9, konjungsi sebab akibat. 10, kalimat imperatif. 11, kata seru. Dan 12, kalimat retoris. Mari kita bahas satu persatu mengenai 12 unsur kebahasaan tersebut. Yang pertama ada kalimat langsung. Hampir di setiap teks anekdot, jika kamu amati, kamu akan menemukan kalimat langsung. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat langsung? Kalimat langsung adalah dialog atau petikan atau percakapan di antara tokoh di dalam teks anekdot. Yang kedua ada sudut pandang. Adapun unsur kebahasaan teks anekdot yang sering kamu temukan yaitu sudut pandang. Sudut pandang itu sendiri ada beberapa jenis, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Yang selanjutnya ada keterangan waktu. Unsur kebahasaan yang wajib ada di dalam teks anekdot yaitu keterangan waktu. Kenapa harus ada keterangan waktu di dalam teks anekdot? Ini dikarenakan keterangan waktu dapat memberikan jawaban atau gambaran kepada pembaca kapan waktu terlaksana teks anekdot. Waktu tidak selamanya menunjukkan bentuk jam, tetapi dapat menunjukkan seperti hari, kemarin, sore, suatu ketika, suatu hari, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kata kiasan. Kata kiasan juga disebut-sebut sebagai konotasi, di mana kata yang digunakan dalam penulisan teks anekdot memiliki makna yang tidak sebenarnya. Yang kelima ada kalimat sindiran. Jika kita lihat dari ciri-ciri teks anekdot, yang mana teks anekdot berisikan kritik atau sindiran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umumnya, kalimat sindiran dapat ditandai dengan kata pengandaian, penggunaan kata yang berlawanan, atau disebut dengan kiasan, dan ada juga yang menggunakan perbandingan. Yang keenam ada konjungsi penjelas. Kata hubung satu ini berperan untuk menjelaskan. Fungsinya untuk menjelaskan dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara penulis dan pembaca. Yang ketujuh ada kata kerja material. Kata kerja material ditandai dengan subjek atau tokoh yang ada dalam teks anekdot sedang melaksanakan atau melakukan suatu hal. Yang kedelapan ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang atau tokoh dalam suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Meski kata kerja ini tidak begitu populer, namun sering dipakai dalam teks anekdot. Yang kesembilan ada konjungsi sebab akibat. Sesuai dengan namanya, konjungsi sebab akibat adalah kata hubung yang menceritakan sebab dan akibat yang terjadi pada sebuah cerita teks anekdot. Yang kesepuluh ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif biasa disebut dengan kalimat perintah. Penggunaan kalimat perintah yang paling sering terlihat dalam teks anekdot biasanya menggunakan kalimat larangan dan juga kalimat peringatan. Yang ke-11 ada kata seru. Kata seru sering kita temukan dalam teks anekdot. Penggunaan kata seru memiliki arti sebagai bentuk penegasan. Tanda kata seru juga dapat digunakan untuk mengungkapkan rasa seseorang atau tokoh yang ada di dalam teks anekdot. Yang ke-12 ada kalimat retoris. Pasti kamu tidak asing dengan kalimat retoris, bukan? Kalimat retoris adalah kalimat yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya pada umumnya sudah ada di kalimat tersebut. Atau memang tidak perlu dijawab, karena memang sebenarnya bukan sedang bertanya, tetapi sedang mengungkapkan sebuah pernyataan dalam bentuk pertanyaan. Apakah peserta didik semuanya sudah memahami materi tentang unsur kebahasaan teks anekdot dari video pembelajaran ini? Jika sudah, saatnya kita menentukan unsur kebahasaan teks anekdot dengan judul sekarang pukul berapa.